Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa Indonesia. Bersua kembali dengan saya, Profesor Dr. Ermanto, SPD MHum, dosen program studi Sastra Indonesia FDS Universitas Negeri Padang. Para mahasiswa, dalam metode penelitian bahasa, pertemuan yang ketujuh ini kita akan membicarakan tentang implementasi penggunaan pendekatan linguistik korpus dalam penelitian bahasa. Pada subtopik yang pertama ini kita khususnya membicarakan dalam penelitian bahasa bidang mikro. Para mahasiswa, apa dan bagaimana kita mengimplementasikan pada penelitian bahasa bidang mikro, dan khususnya apa saja yang bisa kita implementasikan dalam bidang mikro ini, para mahasiswa? Pertama, kita bisa mengimplementasikan pendekatan linguistik korpus khusus pada penelitian fonologi. Kita bisa juga mengimplementasikannya pada penelitian morfologi. Kita juga bisa mengimplementasikan pada penelitian bidang sintaksis, dan kita bisa mengimplementasikan pada penelitian bidang semantik. Keempat bidang penelitian ini adalah kita sebut dengan penelitian bidang mikro. Para mahasiswa, implementasi khususnya penelitian pendekatan linguistik korpus pada penelitian bahasa di fonologi, kita tentunya harus bisa memiliki korpus fonologi seperti korpus fonologi bahasa daerah, bisa juga korpus fonologi bahasa nasional. Kita tentunya bisa memberikan penekanan terutama pada penelitian bidang fonemis, yakni tentang peta fonem, khususnya peta vokal, peta konsonan, dan sebagainya dengan bagaimana itu dihasilkan. Kemudian tentunya kita harusnya sudah ada transkripsi fonemis, karena pada umumnya korpusnya ada korpus lisan. Para mahasiswa, itu nanti kita bisa lihat judul-judul penelitian bidang fonologi ini. Para mahasiswa, berikutnya tentunya kita juga bisa mengimplementasikan pada penelitian bidang morfologi. Tentu korpus morfologi ini bisa berasal dari sumber lisan ataupun sumber tulis, tentu bisa. Penelitian khususnya tentu kita berikan penekanan pada aspek morfem, kata, termasuk juga proses morfologi. Kita juga bisa memberikan kajian tentang fenomena morfologi itu, tentunya ini secara kualitatif. Tetapi kita bisa juga melihat kekerapan kemunculan aspek-aspek morfologi tersebut, tentunya ini berkaitan dengan kuantitatif. Para mahasiswa, berikutnya kita juga bisa mengimplementasikan pada penelitian sintaksis. Tentu kita juga sudah memiliki korpus sintaksis yang berasal dari sumber lisan atau sumber tulis. Ya, bisa berbentuk wacana, apakah itu tuturan yang dilisankan, termasuk juga korpus yang berupa wacana tulis. Para mahasiswa, penekanan kita tentunya pada aspek frasa, klausa, kalimat, jenis atau tipe proses pembentukan. Kemudian berikutnya kita juga bisa melihat fenomena frasa, klausa, kalimat ini tentunya secara kualitatif. Tetapi kita juga bisa melihat kekerapan kemunculan frasa, klausa, kalimat yang tentu khususnya ini secara kuantitatif. Para mahasiswa, berikutnya bagaimana mengimplementasikan penelitian pendekatan linguistik korpus pada penelitian semantik. Tentunya kita juga sudah memiliki korpus yang khusus untuk sintaksis, tentu berupa tuturan yang merupakan sumber lisan, dan juga teks yang merupakan sebagai sumber tulis. Para mahasiswa, apa yang akan kita teliti tentu adalah berkaitan dengan aspek makna kata, makna frasa, kemudian juga kelompok kata, juga kelompok makna frasa, persamaan makna, perbedaan makna, termasuk juga fitur-fitur makna tentunya. Para mahasiswa, penelitian fenomena makna kata, makna frasa, kelompok makna kata, kelompok makna frasa, persamaan makna, perbedaan makna, fitur-fitur makna, tentu ini adalah secara kualitatif. Tetapi kita bisa juga melihat kekerapan kemunculannya, yang tentunya ini adalah secara kuantitatif. Para mahasiswa, ini
untuk subtopik yang pertama, yakni bagaimana kita mengimplementasikan pendekatan linguistik korpus pada penelitian bahasa bidang mikro. Para mahasiswa, artikel-artikel yang ada pada bidang mikro ini cukup banyak dan Anda bisa melihat dan menggali dan untuk mencarinya. Demikian para mahasiswa, kita bersua kembali pada subtopik yang kedua pada pertemuan yang ke-7 ini. Salam dari Universitas Negeri Padang untuk mahasiswa Indonesia.